sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi teman-teman wartawan, infotainment, media yang hari ini berkenan hadir dalam rangka bersilaturahim. Mudah-mudahan dibalas pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, saya ingin meluruskan dulu ya bahwa Pak Suwarna itu bukan panitia, tapi Pak Suwarna adalah calo, broker yang menyambungkan acara antara panitia dengan saya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa dari sejak awal Pak Suwarna itu tidak jujur dalam mengundang lokasi acara. Ini undangan dia kepada saya, dan ini saya diblokir. 26 September 2 titik, siang Masjid Besar Pangalengan, malam Masjid Cisewu Pangalengan Kiai. Jadi tidak ada undangan ke Garut. Ini chat yang pertama. Kedua, mungkin teman-teman pernah melihat saya buat video akan hadir insya Allah di Cisewu. Dia kirimkan spanduk ya tanpa ada alamat Garut, dan di sini dia tulis video kiainya buat meyakinkan mereka, kiai, buat warga Pangalengan Bandung, jangan lupa ya, hadirilah acara pengajian tablik akbar bersama saya Ustadz Solmed pada tanggal, tempat, jangan lupa datang, ada di brosur. Jadi dari awal dia sudah menyampaikan bahwa acara di Pangalengan Bandung bukan Garut. Berikutnya dia juga kirimkan, nah ini di Pangalengan, ini tanpa ada penjelasan, dan dia tulis semuanya di Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan Kiai. Nah ini yang harus saya luruskan pertama, bahwa panitia yang mengundang lewat Pak Suwarna ternyata sampai ke saya infonya bukan di Garut tapi di Pangalengan. Nah ini saya luruskan, dan Pak Suwarna itu bukan panitia, tapi dia adalah broker, calo untuk acara. Baik, karena dia tidak menyadari bahwa terlalu banyak kesalahan yang dia lakukan ya, sehingga asik dia bicara, melontarkan ungkapan-ungkapan, tulisan-tulisan yang isinya pencemaran, fitnah, berita bohong, karangan. Ya, saya tentu sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk melakukan pembelaan dan klarifikasi atas segala pernyataannya. Sehingga kemarin saat saya sudah sampaikan 2 kali 24 jam Anda melapor ke polisi, atau Anda minta maaf, atau saya akan laporkan tetap pada hari Selasa. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari saya tunggu. Tapi tidak ada iktikat baik dari Pak Suwarna dan Pak Tisna. Maka sesuai dengan janji saya, tanggal 5 kalau tidak salah ya, tanggal 5 Oktober, saya secara resmi mengadukan dan melaporkan persoalan ini ke Ditreskrimsus ya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Nah, siapa yang saya adukan dan saya laporkan? 2 orang. Pertama Pak Suwarna, yang kedua Pak Tisna. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, saya tidak ingin banyak membuat opini, saya tidak ingin banyak berdebat. Apa yang Pak Suwarna dan Pak Tisna sampaikan, silahkan saudara selesaikan saja di mata hukum di Polda Jawa Barat. Dan pasal yang kita kenakan semua rata-rata undang-undang. Nah ini pasal yang pertama ya, undang-undang ITE, dari mulai pasal 27, kemudian pasal 36 dan pasal 51. Nah itu ancamannya 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Nah, jadi ini resmi sudah saya laporkan, sudah saya adukan, sudah saya sampaikan beserta bukti-bukti
yang saya miliki untuk diproses oleh kepolisian. Sementara itu. Ini sengaja saya tutupi karena mungkin ada beberapa hal yang sifatnya rahasia ya, takut nggak enak. Ya, semua menyangkut serangan-serangan kepada kehormatan orang ya. Pada intinya pasal yang kita kenakan adalah pasal penyerangan terhadap kehormatan, pencemaran, dan itu semua ya harus dipertanggungjawabkan. Beda sama hate speech. Kalau hate speech itu kan hinaan, dikatain apa gitu, nah itu hate speech. Tapi kalau ini pencemaran, jadi kalau pencemaran itu ya tuduhan saudara kepada orang lain harus dibuktikan secara hukum. Dan saya sebagai warga negara memilih mengambil hak untuk menyelesaikan itu ya secara adil, bahwa tidak oleh saya, tidak oleh Pak Suwarna dan Pak Tisna, tapi oleh kepolisian. Nah, agar polisi nanti melihat dengan baik bukti-bukti yang ada. Nah, kemudian tentu sebagaimana yang tertulis di laporan ini akan dilanjutkan untuk penyelidikan, lanjut penyidikan sampai proses berikutnya. Kalau perbatasan nggak mungkin 2 jam. Dari titik, iya taunya pas sore. Di Maps Pas sore, kan jam 3 mereka datang ke saya, ngasih kabar, yuk berangkat kemana? Orang acaranya malam di Pangalengan. Loh, ini 2 jam Ustadz, jalannya belekok-lekok. 2 jam? Emang di mana? Garut. Ya, saya diem lah. Saya suruh berangkat duluan. Nah, sambil saya istikharah, ba'da maghrib saya jamak, baru saya jalan. Padahal secara hukum saya tidak punya kewajiban untuk datang, karena semua undangan yang tertera adalah Pangalengan, Bandung, bukan Garut. Itu mah karena saya kasihan aja sama panitia, sama Pak Suwarna. Rasa kemanusiaan sebetulnya lebih besar. Nah, sudahlah saya kasihan, ada bencana di depan, nggak bisa datang dan nggak bisa lewat. Nah, makanya saya bilang buktikan saja nanti di hukum. Kan setiap orang bisa membela diri. Nah, hari ini saya tidak ingin membela diri, hari ini saya tidak ingin melontarkan opini. Pak Suwarna dan Pak Tisna silahkan selesaikan di kepolisian. Berarti dan tidak saya yakin polisi akan memanggil, baik memanggil saya maupun memanggil saudara berdua untuk diambil keterangannya. Jadi kalau kita hanya lontar di media, itu hanya main pingpong, opini yang dimainkan. Katanya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum, saya sudah laporkan Pak Tisna dan Pak Suwarna, maka yang akan digali adalah fakta, bukan opini. Nah, itu yang saya lakukan hari ini. Katanya Al salah nanti kita tunggu di kepolisian. Salah Pak Tisna banyak, sudah saya buat 1 bundel. ada buktinya Ada, jangan sekarang. Nanti di kepolisian saja. Suwarna dan teman-temannya Belum ada komunikasi kepada saya, belum ada informasi untuk bertemu saya. 4 hari sudah saya sampaikan. Kalau tidak, maka saya akan laporkan resmi ke Polda Jawa Barat. Artinya kesempatan itu panjang, 4 hari. Nah, dia bisa ke Jakarta, ngapain nggak nemuin saya? Kalau niatnya baik. Nah, ya sudah, saya ke Polda akhirnya. Ke Polda Jawa Barat. Lebih baik selesaikan secara hukum lah. Kalau opini kan capek. Yang ini bilang begini, ini bilang begini. Tapi kalau polisi yang menangani, maka saya yakin polisi akan melakukan sebaik-baiknya sesuai dengan fakta di lapangan, fakta hukum, fakta-fakta yang lain, sehingga dari situ kita melihat siapa salah, siapa benar. Kalau opini semua pasti merasa benar. Tabayun bukan di acara TV, bukan di acara entertain, apalagi itu sifatnya recording gitu ya. Artinya kalau live sih nggak apa-apa ya, kalau live nggak apa-apa, nanti didampingi oleh kepolisian. Tapi kalau mau tabayun harusnya langsung tuh bisa mengambil jalan tengah. Misal ya sudah, ayo kita ke Polda, sama-sama kita
islah. Kalau Anda salah, Anda minta maaf di hadapan seluruh awak media agar sampai ke umum nasional sebagaimana Anda lontarkan tuduhan itu juga secara umum dan nasional. Dia akan menerima ya Tat ya, jika ada. Ya, tentu saya sebagai manusia ya yang memiliki hati, tentu saya akan terima. Anda ini, saya sudah lapor nih. Tiba-tiba mereka datang minta islah, damai, dan mereka mengakui salah. Mengakui salah dan mereka meminta maaf secara publik dengan mengundang teman-teman wartawan untuk disiarkan permohonan maaf mereka, tentu saya akan terima. Ustadz, kabar bahwa pihak sana juga banyak korban yang ditipu sama seperti Ustadz. Wow, itu tema berikutnya rasanya nanti. Karena sudah ada grup korban penipuan dari inisial S, W, A, tapi itu nanti. Itu sudah ada. Jadi setelah saat saya begini nih, tiba-tiba, wah saya ditipu 100 juta, saya ditipu 20 juta, saya ditipu 11 juta, ada Ustadz yang ngasih tahu udah banyak, ada Ustadz A, saya juga ditipu 12 juta, ada Ustadz Habib lagi, Habib A, saya ditipu 70 juta. Nah itu tema berikutnya untuk saudara SWNA ya, inisial tapi hampir lengkap itu. Jadi biar selesai dulu urusan saya, itu berikutnya adalah biar mereka nanti yang langsung melaporkan resmi ke Polda. Ya, karena dia broker, pasti bicaranya duit. Ketika dia bicara duit, ya jangan sampai kita yang dimanfaatkan. Makanya kenapa keluar angka? Karena dia broker. Pak Suwarna ini broker. Apa broker itu keren ya? Kalau orang Betawi bilang calo. Nah, makanya keluarlah angka. Seperti itu. Tapi kemarin blokiran udah dibuka katanya Ustaz. Ya sudah dibuka blokiran. Mungkin dia mau update status saya kali. Mau lihat saya kemana, saya kemana. Itu Pak Suwarna yang buka ya Ustaz. Tapi katanya Ustaz sendiri udah buka blokiran ke Tisna. Iya iyalah. Apa urusannya saya sama Tisna awal itu kan? Saya urusannya kan sama Pak Suwarna. Bukan sama Tisna. Saya nggak kenal sama Tisna. Tapi begitu ada urusan ini, kok orang ini ikut campur tanpa tahu persoalan. Ini yang jadi masalah. Harusnya tabayun dulu dong. Ustadz Solmed udah bilang, Pak Suwarna, Anda ini salah ngundang. Anda nulisnya Pangalengan Bandung, Pangalengan Bandung. Harusnya panitia laporkan itu Pak Suwarna, karena Anda sudah ditipu. Biar mengerucut gitu loh. Kalau Anda serang saya, apalagi Anda serang kehormatan dengan menuduh saya, ya akhirnya saya akan meminta klarifikasi tuduhan Anda. Tapi kalau Anda sudah saya buktikan bahwa dari awal Pak Suwarna memang salah, yang mengundang saya bukan ke Garut, nah di situ Anda harusnya bawa Pak Suwarna untuk diproses. Ini Anda betul-betul sengaja agar Ustadz Solmed mau datang, atau Anda menyembunyikan fakta supaya Ustadz Solmed memang mau datang karena Anda bohongin dia di Pangalengan Bandung. Karena kalau tahu dari awal Garut, saya nggak akan datang. Sebab hari Senin saya ada syuting jam 8 pagi. Itu sulit buat ngejar waktu karena saya butuh rehat. Salah saya apa? Katanya mengembalikan uang karena Enggak, salah saya apa? Saya sudah ke Pangalengan. Udah ke Pangalengan belum? Nggak meskipun nggak sampai ke lokasi. nggak sampai ke lokasi. Lokasi Pangalengan apa Garut? Pangalengan. Tempat dia? Garut, nggak wajib. Logika hukumnya saya nggak salah. Saya sudah di Pangalengan, bahkan sudah ke Talagong. Talagong itu udah Garut. Rokok saya itu belum dibayar-bayar, gimana itu? Tapi gimana Ustaz, mau ngembaliin apa gimana Ustaz? Ya enggak lah, saya masukin pasal lain lah. Pasal pencurian, perampasan, perampokan, banyak kan pasalnya. Pak Ustadz, yang terkait rokok itu katanya kan 25 slop ya, katanya itu tuh dirampas oleh warga karena kekecewaannya Pak Ustadz batal datang ke sana. Pak Ustadz. Tadinya, orang, iya. itu biar dia tanggung jawab di mata hukum saja kan. Kan ngembet nanti. Berarti nanti akan dilaporkan dua pasal yang Wah. berbeda Pak Ustadz. Kayak kue berlapis. Pasalnya saya bikin kayak kue berlapis. Tinggal Anda mau sadar nggak kalau Anda salah. Kalau Anda tidak sadar, ya kita selesaikan di pengadilan.
Kalau Anda menyadari bahwa Anda salah, kita selesai dengan damai. Tapi kalau Anda tidak menyadari, kita selesaikan di pengadilan. Tentu pengadilan akan memutuskan seadil-adil. Jadi bolanya itu ada di... Saya cuma kasih waktu, ini hari apa ya? Rabu. Berarti Kamis keluar berita. Jumat, Sabtu, saya lihat jadwal dulu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kalau sampai hari Minggu tidak ada permohonan untuk Anda, Pak Tisna, Pak Suwarna meminta maaf, maka Senin saya akan minta untuk ini proses dilanjutkan. Tapi kalau ada permohonan untuk mau meminta maaf, Senin kita ke Polda Jawa Barat bersama-sama. Anda sampaikan permohonan maaf di hadapan publik lewat media, dan saya akan cabut laporan saya secara resmi. Itu aja sih pilihannya. Ustaz, mohon maaf nih kalau misalnya minta maaf tapi minta uang tetap balik. Mobil saya ganti tapi ya. Iya itu. Lumayan, saya ke bengkel aja ternyata 40 juta buat mobil. Yang lecet-lecet itu. Yang lecet, yang roof rack-nya remuk, kena pohon. Ya nggak apa-apa, kita ganti, saya balikin yang 8 juta. Terus mobil saya karena saya ditipu, kan mobil saya jadi rusak akibat korban penipuan, ya ganti 40 juta. Dan dia juga harus kembaliin rokok ya. Loh iya dong, itu kan barang dagangan orang. Barang dagangan harus diganti, masa nggak diganti? Katanya kan dia bilang Ustaz cuma minta 3,7. Ya nggak Saya apa-apa. bilang 5. Ya kan saya yang dagang. Saya mau minta berapa kek? Namanya orang dagang. Maling itu mau cuman 1 juta juga diproses. Motor ada yang harganya 2 juta. Coba colong. Kalau nggak ditangkep, Ustaz, mungkin apalagi 3,7 juta. Lumayan itu. Saya tunjukin videonya jam 8 malam loh. Itu bukti sudah saya sertakan masuk ke Direskrimsus. Jadi Pak Suwarna, kalau Bapak terus bicara begini, nanti saya kehilangan nurani. Saya lanjut nih. Tapi kalau Bapak mau legowo, Bapak merasa salah, hilaf, dari awal Bapak sudah salah, sampai kemudian Bapak melontarkan tuduhan dan fitnah, sadar, saya akan buka pintu damai dan maaf. Tapi kalau Bapak terus menyerang saya akan lanjutkan ini. Nah, jadi saya tunggu sampai hari Minggu kabarnya, Senin kalau mau kita ketemu di Polda Jawa Barat, Saudara Tisna, Saudara Suwarna meminta maaf di hadapan publik bersama dengan saya mendampingi, bersama dengan penyidik dari Direskrimsus dan di hadapan wartawan nasional. Nah, itu permintaan saya. Kalau mau damai, Anda minta maaf. Kalau tidak, ya lanjut. Toh fakta sudah saya sampaikan kok ke penyidik, dan penyidik sudah memberikan pasal kok. Tinggal di sayanya nih, mau legowo apa enggak, dan saya legowo. Saya terima, tapi dengan catatan Anda minta maaf. Karena Anda telah melontarkan di hadapan publik fitnah, kemudian kalimat-kalimat yang tidak pantas ya. Itu saya sertakan itu, hampir segini bundelnya itu. Anda minta maaf. Kalau tidak, kita lanjut.